Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini saya ingin memberikan materi kuliah pengendalian dan penjaminan mutu, ya, di mana topik pada hari ini adalah mengenai analisis SWOT, ya, atau SWOT analisis. Kita lihat di sini apa itu SWOT analisis. SWOT analisis adalah singkatan dari strength, weakness, opportunities, dan threats, ya, di mana SWOT dan weakness itu adalah merupakan kondisi melihat kondisi internal, kemudian kalau opportunities dan threats itu melihat kondisi eksternal, ya. Nah, di sini didefinisikan bahwasanya SWOT merupakan salah satu metode untuk menyusun strategi dalam peningkatan kualitas, ya. Nah, jadi eh, konsep dasar SWOT ini bisa juga untuk peningkatan kualitas. Walaupun pada eh, teori-teori sebelumnya SWOT ini lebih mengarah pada penyusunan strategi perusahaan. Nah, di dalam SWOT sendiri itu secara kuantitatif bisa dikelompokkan menjadi dua, ya, yaitu dengan analisis IV atau internal factor evaluation, ya, dan EV atau external factor evaluation, ya. Jadi analisis internal dan analisis eksternal. Nah, di dalam tahapan-tahapan penyusunan EV dan IV itu kita jelaskan sebagai berikut, ya. Jadi kalau di dalam penyusunan IV atau internal factor evaluation, yang pertama adalah kita melakukan identifikasi terhadap variabel kekuatan dan kelemahan, ya, yaitu di unsur S dan W, ya, strength dan weakness, ya. Nah, setelah melakukan identifikasi, kemudian melakukan penilaian pembobotan untuk setiap variabel kekuatan dan kelemahan, ya. Dan di sini bisa menggunakan parameter eh, skala Likert, ya, bisa pembobotannya 0 sampai 1, itu yang 0 dianggap sebagai sangat tidak penting dan 1,0 dianggap sebagai sangat penting, ya, di mana jumlah bobot untuk semua variabel itu adalah 1. Kemudian penilaian rating untuk setiap variabel tersebut, ya, dengan menggunakan skala Likert, ya, di mana rentangnya itu 1 sampai 4, ya. Tapi intinya variabel ini bisa dibuat sampai 1 sampai berapa, tapi 1 sampai 4 sudah cukup. 1 itu dianggap lemah dan 4 dianggap sebagai sangat kuat, ya, penilaiannya. Dan kemudian setelah itu dilakukan perhitungan pembobotan dengan nilai ratingnya, ya. Variabel B dan variabel C-nya itu dikalikan yang menghasilkan nilai pembobotan tersebut, ya. Kemudian setelah itu, ya, setelah didapatkan nilai pembobotan, dilakukan penjumlahan nilai pembobotan untuk seluruh variabel kekuatan dan kelemahan, ya. Itu adalah cara menyusun IV, internal value uh, evaluation, ya. Kemudian ada EV, yaitu penyusunan eksternal
faktor evaluation secara prinsip sama, ya, tapi di sini di unsur variabel eksternal, variabel yang dianalisa adalah kekuatan dan kelemahannya, opportunities dan threats-nya, ya. Nah, setelah itu sama, ya, dilakukan penilaian bobot 0 sampai 1, ya. Kemudian penilaian rating untuk setiap variabel dari mulai rentang nilai 1 yang dianggap sebagai lemah sampai dengan 4 yang dianggap sebagai sangat kuat. Kemudian perhitungan bobot dengan nilai rating yang menghasilkan nilai pembobotan. Ya, kemudian penjumlahan nilai pembobotan seluruh variabel. Dalam implementasinya, analisis SWOT untuk meningkatkan kualitas telah banyak digunakan di berbagai bidang usaha. Ya, termasuk juga dari sisi penilaian kualitas dan keamanan layanan. Ada juga penelitian yang melakukan SWOT analisis untuk peningkatan mutu sekolah. Ya. Dalam bidang transportasi, SWOT juga digunakan untuk merumuskan strategi pengembangan sistem transportasi untuk meningkatkan kepuasan pelanggan. Ya. Nah, ini adalah beberapa penelitian-penelitian yang dilakukan oleh para peneliti yang berkaitan dengan SWOT analisis. Nah, kita lihat sekarang adalah implementasi SWOT. Nah, tahapan awal itu membuat tabel matrik IV, ya. Nah, di mana dalam pembuatan matrik IV ini karena ada dua unsur yaitu kekuatan dan kelemahan, ya. Di sini kelemahan itu dikelompokkan tersendiri, ya. Kemudian dibuat variabel kekuatannya itu apa saja, ya, yang berkaitan dengan kualitas. Misalnya ini adalah suatu studi kasus di mana eh, digunakan untuk meningkatkan kualitas pelayanan pada sebuah distributor terkait dengan pemilihan supplier, ya, di mana produk utama yang didistribusikan oleh perusahaan adalah produk berbahan baku kulit, ya, misalnya tas, ya, jadi eh, tas, dompet, ikat pinggang dan lain-lain. Nah, jadi eh, ini adalah suatu perusahaan distributor, ya, di mana memproduksi, maaf, ini adalah produk utamanya menghasilkan produk bahan baku kulit, ya, tas, ya, dompet dan ikat pinggang, yang di mana dia akan menentukan distributor atau supplier yang mensuplai material tersebut. Ya. Ya. Sini matrik EB-nya kekuatan yang dijadikan variabel adalah variabel bahan baku berkualitas baik. Jadi dilihat bahan bakunya seperti apa. Nah, bobotnya dinilai sebagai 0,14. Kemudian nilai diskon, ya, 0,13, kesesuaian dan ketepatan jumlah dan waktu pengiriman 0,14 bobotnya, fleksibilitas 0,11, ya, kecepatan dalam menanggapi keluhan 0,07, ya. Nah, kemudian setelah dilakukan pembobotan masing-masing variabel di variabel kekuatan itu dilakukanlah rating, penilaian, ya, di mana rating ini kuesioner yang sudah dibuat ini atau variabel yang dibuat ini itu diedarkan, ya, untuk melihat sejauh mana eh,
kualitas bahan baku yang ada. Nah, 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 ini kuesioner ini diedarkan ke beberapa tim ya yang berhubungan dengan produk tersebut ya untuk melihat hmm, bahan bakunya itu. Nah, nah setelah itu didapatkan nilai-nilai rating ini ya ada yang 3,4 yang berkaitan dengan kualitas baik ya. Artinya kalau 3,4 ini berarti sudah mendekati sangat bagus ya karena range-nya itu kan 1 sampai dengan 4. Kalau 1 sangat tidak bagus, kalau 4 sangat bagus. Kalau 3,4 berarti ratingnya antara bagus dan sangat bagus. Kemudian setelah itu dikalikan skor bobotnya itu antara 0,14 kali 3,4. Ketemulah 0,48. Nah, kemudian dari sisi nilai diskonnya seperti apa? Oh, 0,13 bobotnya, ratingnya 3,5. Artinya dalam hal penentuan diskon ya sudah bagus. Kemudian juga kesesuaian dan ketepatan jumlah dan waktu pengiriman. Ini skornya 3,1. Nah, ini hasilnya ini. Nah, secara keseluruhan nanti dijumlah di sini. Ya. Nah, ketemulah skor 1,92. Nah, di sini 0,59. Ya. Di sini berapa nih? Nah, 0,54. Totalnya 1. Ya, jadi dari sisi internal itu eh, bobotnya ada jumlahnya 1 totalnya. Ya. Nah, ini dari sisi kekuatan tadi sudah kita jelaskan, dihasilkan bahwasanya pada subtotal kekuatan itu bobotnya 0,59 dengan eh, skor terbobot 1,92. Kemudian variabel kelemahan. Nah, apa yang dijadikan variabel ini kelemahan ya, bukan kekuatan. Kekuatan bahan baku tidak sesuai standar. Ya. Bobotnya 0,13, ratingnya 2,5. Ya. Nah, jadi kesesuaian bahan baku terhadap standar. Kemudian harga di atas rata-rata, ya, ratingnya 2,3. Ya. Kemudian tingkat keterlambatan kedatangan bahan baku yang tinggi, ratingnya 2,6. Tidak, jadi rendah lah ya. Nah, sehingga total nanti akan didapatkan nilai 1,4. Ya. Nah, kemudian dijumlah setelah itu antara kekuatan dan kelemahan didapatkan nilai 3,32. Nah, berdasarkan perhitungan nilai IV diketahui bila nilai kekuatan lebih besar dari kelemahan, nilai tersebut menunjukkan bahwa posisi kekuatan dapat dikembangkan secara optimal, ya, dengan memanfaatkan kelemahan yang ada. Ya, jadi artinya kalau nilai kekuatan lebih besar, ya, nilai tersebut menunjukkan bahwa posisi kekuatan dapat dikembangkan secara optimal dengan memanfaatkan kelemahan yang ada. Hmm. Jadi kelemahan itu dimanfaatkan untuk meningkatkan kekuatan tersebut. Ya. Nah, kemudian setelah matrik IP ada dibuat matrik EV atau External Factor Evaluation. Nah, variabel eksternal itu kan opportunity dan ancamannya. Variabel peluang, ya, ini kan. Apa variabelnya? Adanya tawaran bahan baku dari berbagai supplier.
Ini kan peluang ya, dari supplier banyak. Bagaimana kondisi tawaran produk supplier? Rating 3,5, bobot 0,13. Nah, persaingan harga antar supplier juga jadi kekuatan kita untuk bisa menentukan. Ya. Kemudian juga jaminan ketepatan waktu pengiriman dari berbagai supplier, ya, termasuk juga kekuatan ya skornya ini. Artinya ditemukan nilai 1,75 kekuatannya, ya, kekuatan eksternalnya ya, dengan bobot 0,53. Selanjutnya hal kaitannya dengan ancaman, ya, ancaman. Nah ini scoring juga gitu, ya. Variabelnya ini adanya perubahan harga yang sangat cepat, ya. Nah, itu kan dalam perubahan yang cepat itu kan ancaman kan. Tumbuhnya distributor juga merupakan ancaman, ya, dan sebagainya. Nah, total 1,34 dijumlah jadi 3,08. Ya. Jadi eh, internalnya tadi skornya adalah 3,32, eksternalnya skornya 3,08. Nah, berdasarkan tabel 82 tadi, terlihat bahwa nilai peluang dan ancaman lebih rendah dari nilai kekuatan dan kelemahan. Ya. Jadi faktor eksternal lebih rendah daripada faktor internal. Artinya kondisi ini mengindikasikan bahwa perusahaan mempunyai kondisi internal yang baik, ya, sehingga dapat dikembangkan secara optimal melalui perumusan berbagai strategi untuk meningkatkan kualitas. Nah, di sini dijabarkan beberapa strategi yang dapat digunakan. Nah, strategi SO, jadi melihat em, internalnya ya, menggunakan kekuatan untuk meraih peluang. Misalnya peningkatan kualitas produk melalui peningkatan kualitas bahan baku. Misalnya. Nah, ini melihat melihat dari tabel di atas ini, ya, internal. Nah, ini kan. Tuh. Nah, kemudian meningkatkan komitmen perusahaan untuk berhenti pada kualitas. Nah, kemudian kalau strategi eksternalnya itu menggunakan peluang untuk mengatasi kelemahan. Misalnya membuat inovasi pelayanan sebagai keunggulan yang tidak dimiliki distributor, ya, karena melihat eksternal. Adanya variasi diskon untuk menarik kedatangan pengunjung, ya, eksternal juga. Kemudian strategi ST-nya menggunakan kekuatan untuk mengatasi ancaman. Komitmen untuk melakukan perbaikan dalam peningkatan kualitas produk, ya. Jadi ini S dan T-nya. Ini W dan T-nya juga dibuat analisa, ya, dan seterusnya. Nah, itu adalah outputan yang dihasilkan dari SWOT analisis, ya. Sehingga bisa dirangkum bahwasanya SWOT itu merupakan salah satu alat analisis untuk meningkatkan kualitas produk berdasarkan identifikasi faktor kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangan yang dimiliki perusahaan. Kemudian faktor kekuatan dan kelemahan merupakan faktor internal perusahaan. Sedangkan peluang dan tantangan adalah faktor eksternal yang dimiliki perusahaan. Nah, analisis SWOT dilakukan dengan menyusun matrik penilaian EV dan IV. Kemudian strategi penyusunan langkah perbaikannya dengan menggunakan kombinasi SO, WO, ST, dan WT. Nah, itu adalah gambaran kaitannya dengan teori SWOT analisis. Oke, di sini ada eh, latihan soal bisa dikerjakan, ya. Saya screenshot dan masukin ke tugas.
Ya, baik itu yang berkaitan dengan materi pertemuan pada hari ini yang membahas mengenai SWOT analisis. Semoga materi yang saya sampaikan itu bermanfaat bagi kalian sehingga lebih memahami apa itu SWOT analisis. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.